saluran yang ada permintaannya tidak dibuang ke arah warga, tapi harus masuk kembali ke area Purimas. Nah seperti ini, jadi dia masuk ke yang warna merah ini, bapak-bapak dan ibu sekalian, masuk lagi ke saluran long storage utama yang ada di perumahan Purimas. Kemudian untuk Sosebud, untuk persepsi negatif, kondisi awal masyarakat penduduk di wilayah merupakan penduduk yang bersifat heterogen, kemudian merupakan masyarakat perkotaan yang tergolong sebagai masyarakat urban. Kemudian masyarakat urban ini dijadikan sebagai masyarakat dengan pola komunikasi yang minim antar masyarakatnya dan bersifat individualis serta terdapat kesenjangan yang tinggi dalam struktur sosialnya. Kemudian masyarakat di lokasi kegiatan ini berdasarkan data dari BPS dan mendapatkan bahwa masyarakat rata-rata berada di tingkat kesejahteraan menengah ke bawah dalam tingkat kesejahteraannya. Nah, kemudian pada tahun 2016, di mana peruntukan fungsi lahan untuk daerah Kelurahan Gunung Anyar menurut RT RW sampai sekarang masih sama, yaitu pemukiman, kami perkirakan kondisi masyarakat ini cenderung tidak berubah. Nah, bagaimana dengan adanya kegiatan? Kami memperkirakan di sini dengan adanya kegiatan, terutama dengan adanya rencana kota, di mana nantinya lokasi bapak-bapak dan ibu sekalian ini akan sangat berdekatan dengan pembangunan jalan strategis nasional, yaitu Jalan Mer. Ini akan memberikan informasi pada warga bahwa area tersebut tentunya nanti akan berkembang, tidak hanya pemukiman, tapi mungkin juga menjadi area-area komersial. Nah, di sini beberapa warga sudah memahami kondisi tersebut, namun memang dari analisa kami terdapat beberapa kekhawatiran terkait adanya dampak-dampak yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut, misalkan banjir, kemacetan, dan lain-lain, sehingga kami memasukkan dampak ini sebagai dampak negatif. Selain itu juga terdapat khusus untuk Puri City ini ada kekhawatiran terkait adanya vulkanologi. Nah, untuk pendekatan pengelolaan lingkungan hidup, di sini kami sudah mencantumkan kontak person yang dapat dihubungi, itu Bapak Hartawan yang ada di depan, kemudian dan nomor kantor yang bisa dihubungi. Kemudian untuk pendekatan sosial budaya, di sini ada untuk melakukan checklist bangunan mendata, ini karena kekhawatiran keretakan, kemudian memberikan kompensasi sesuai dengan hasil yang telah disepakati pada saat pertemuan di kecamatan sebelumnya. Kemudian pemantauan adalah dengan melakukan pengamatan lapangan, kemudian dilakukan analisa secara deskriptif. Kemudian untuk area transportasi, di sini sebelumnya lokasi kegiatan memiliki level of service atau area tingkat pelayanan jalan yang cukup baik, artinya tidak banyak macet. Itu misalkan di Jalan Rungkut Asri Tengah itu A, kemudian Jalan Rungkut Mapan Tengah misalkan B, dan lain-lain. Jadi bervariasi antara A sampai dengan C. Ini merupakan hasil dari Andalalin yang telah juga direkomendasi oleh Disub. Kemudian dari analisa tersebut diperkirakan bahwa akan terjadi penurunan level of service karena adanya rencana pembangunan mall dan apartemen ini, sehingga diperlukan adanya rekayasa lalu lintas sesuai dengan rekomendasi Andalalin yang ada. Di sini misalkan diatur bagaimana pintu keluar masuknya, pemasangan rambu-rambu dan lain-lain. Di sini terlihat bahwa ini adalah perencanaan ketika Jalan Soekarno-Hatta telah terbangun, maka area Mall Puri City ini nantinya akan terlepas atau terpisah dengan adanya perumahan Purimas. Seperti itu. Kemudian ini pengaturan lalin di persimpangan Jalan Rungkut Asri Tengah. Kemudian nanti di Jalan Mer, di sini juga ada perencanaannya. Ini sudah sesuai dengan apa yang disarankan oleh Dinas Perhubungan. Kemudian selain masalah banjir, di sini mungkin saya menambahkan terkait yang masalah banjir tadi. Setelah ada kolam tampung di sini, dia akan dikeluarkan ke
saluran Kurimas tadi yang saya bilang long storage Jimbaran itu ada di jalan utama ini, sehingga akhirnya keluar ke lokasi ini. Jadi tidak ada yang teralir ke area pemukiman warga terdekat. Kemudian untuk tahap operasi, di sini ada instalasi pengolah air limbah 2 unit yang disediakan. Kemudian disediakan pula TPS dan TPS LP3 di lokasi kegiatan. Kemudian untuk perakiraan evaluasi holistik, di sini terlihat bahwa dampak paling banyak mungkin akan dirasakan pada saat pekerjaan konstruksi bangunan bawah, di mana secara bersamaan akan dirasakan dampak kebisingan, getaran, kemudian kekhawatiran konstruksi bangunan, terus terkait juga dengan mat vulkano itu akan terjadi pada saat yang bersamaan. Kemudian untuk rekomendasi penilaian kelayakan lingkungan hidup dari analisa yang kami sajikan sebelumnya, ada 10 kriteria berdasarkan peraturan yang harus kami kaji. Pertama adalah kesesuaian dengan tata ruang. Di sini tata ruangnya telah sesuai dan telah ada SKRK yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surabaya yang akan diacu oleh Pemangkasa. Kemudian Pemangkasa berkomitmen untuk mematuhi kebijakan di bidang perlindungan lingkungan hidup. Di sini peraturan yang terkait itu juga sudah kami cantumkan, misalkan terkait pengelolaan udara itu dengan Pergub Jati nomor 10 tahun 2009 tentang pengelolaan limbah cair, Pergub Jati nomor 72 tahun 2013. Kemudian dan beberapa peraturan-peraturan lainnya, misalkan pengelolaan sampah itu Undang-Undang nomor 18 tahun 2008. Kemudian yang standar teknis itu dari rekomendasi adalah maupun kajian manajer misalkan. Nah, kemudian untuk pertahanan keamanan, di sini kami melihat bahwa untuk pertahanan keamanan di mana lokasi kegiatan terletak pada pusat bisnis dan bersanding dengan pemukiman, kami tidak melihat adanya gangguan terhadap pertahanan keamanan. Namun di sini adanya persepsi negatif dari warga sekitar akan adanya kekhawatiran masyarakat terkait pengalaman pembangunan rumah Kurimas sebelumnya, yang kami rasa berpotensi mungkin adanya konflik sosial. Ini harus dikelola oleh Pemangkasa, dan selain itu juga mempertimbangkan adanya musyawarah-musyawarah yang dilakukan antara tokoh masyarakat, muspika dan pemerintah yang telah sempat kami lihat ada kesepakatan yang disepakati untuk pengelolaan dan untuk melakukan semacam CSR yang dilakukan. Nah, kami menganggap bahwa pertahanan dan keamanan itu tidak akan terganggu. Kemudian perakiraan besaran dampak dan sifat penting dampak itu sudah kami jelaskan di depan dan sudah kami analisa masing-masing besaran dan sifat penting dampaknya. Kemudian secara holistik di sini diketahui bahwa seluruh dampak penting dapat dilakukan pengelolaan dan Pemangkasa berkomitmen untuk melakukannya. Dan selain itu terdapat dampak positif berupa tersedianya peluang kerja bagi masyarakat sekitar dalam rangka pemenuhan tenaga kerja untuk tahap konstruksi maupun operasi, serta meningkatnya fasilitas hunian, serta adanya peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Selain itu, pada rencana kegiatan ini dapat juga meningkatkan PAD Kota Surabaya secara tidak langsung. Ya. Saya menanyakan, sekarang ini acaranya sidang atau acaranya sosialisasi masalah dampak lingkungan? Kalau sudah acara sidang, berarti masing-masing kami sudah membawa bahan segembok seperti ini dengan tujuan di sini akan diuji secara administrasi. Kalau sudah di sini acaranya akan diuji secara administrasi, apa bahan yang sudah disajikan, mari kita uji. Ini bukan saatnya sosialisasi lagi. Pak Bonari, Pak Pak Bonari, kita dengarkan dulu. Saya beri waktu sampai jam 11. Nanti kita akan uji bersama-sama, Pak. Gitu, Pak.
Jadi nanti masing-masing dinas juga uji. Ya, jadi seperti ini forumnya, mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang juga sudah pernah ikut. Memang kita forum ini adalah menguji daripada apa yang sudah disiapkan oleh Pemrakarsa gitu Pak. Kita tunggu sampai jam 11 gitu ya. Makanya saya dari Pemrakarsa langsung to the point, karena masing-masing ini sudah membawa materi-materi yang akan dipertanyakan. Jadi nggak usah diulang-ulang gitu ya. Ya, saya minta untuk waktu sampai jam 11. Oke, makasih. Baik, saya lanjutkan. Saya akan melanjutkan untuk membacakan rekomendasi penilaian kelayakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh tim kami. Saya lanjutkan dari nomor 6 untuk 10 nomor yang akan kami baca. Kemudian nomor 6, Pemakassar bersedia bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif penting yang ditimbulkan dari rencana usaha dengan pendekatan teknologi sosial dan kelembagaan. Kemudian yang ketujuh, kami melihat bahwa kegiatan ini tidak akan berpengaruh terhadap nilai sosial atau pendapat masyarakat atau MEQ. Namun dengan adanya rencana pengembangan kota Surabaya ke depan yang mengubah sekitar lokasi tersebut menjadi jalan strategis nasional atau Middle East Ring Road atau MER, akan mengakibatkan berkembangnya lokasi tersebut menjadi area perdagangan dan jasa yang didominasi juga dengan gedung-gedung bertingkat berkepanjangannya, sehingga perubahan nilai norma sosial atau pandangan masyarakat akan tetap terjadi tanpa adanya pembangunan apartemen dan mall Policity. Artinya perubahan ini ada atau tidak ada mall Policity di lokasi tersebut akan berkembang adanya bangunan-bangunan jasa, kantor atau lain-lainnya yang merupakan gedung bertingkat. 8. Rencana usaha tidak mempengaruhi entitas ekologis karena di lokasi tapak tidak terdapat spesies kunci, spesies yang memiliki nilai ekologis tinggi dan spesies yang memiliki nilai secara ilmiah. Kemudian ke-9, lokasi kegiatan pada dasarnya saat ini merupakan wilayah pemukiman dan berdekatan dengan kantor pemerintah, sehingga adanya apartemen dan mall Policity akan berpengaruh terutama kepada kinerja jalan. Namun Pemakassar telah berkomitmen untuk menanggulangi dampak tersebut. Ke-10, bahwanya rencana kegiatan ini tidak melampaui daya dukung daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha, baik itu untuk komponen lingkungan fisika, kimia, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat ataupun transportasi. Sehingga kami di sini dari tim studi AMDAL mengusulkan bahwa pembangunan apartemen dan mall Policity ini dapat dinyatakan sebagai kegiatan yang layak lingkungan, dengan catatan perlu dilakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Baik itu seluruh rangkaian AMDAL, MKL, RPL yang telah kami susun dan akan Bapak beri masukan kepada kami apa-apa yang digunakan untuk perbaikan nantinya. Saya kembalikan ke Bapak Pimpinan atau langsung sesi kedua, Pak? Ya, masih. Tadi sudah kita dengarkan langsung gitu ya, padat bahwa sesuai dengan keprofesionalan dari pihak penyusun, ini menilai bahwa dampak yang ditimbulkan masih terkendali, sehingga dinilai layak lingkungan. Ini nanti kita akan uji gitu ya, apakah dari pihak Bapak Ibu, dari para pakar, dan dari kita itu apa benar gitu ya. Dan saya persilakan dari Pemrakarsa untuk yang potensi mut vulkano, singkat gitu aja ya, sampai jam 11. Monggo, saya persilakan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini saya coba untuk memaparkan hasil studi kami terkait dengan fenomena gunung anyar gunung lumpur di Gunung Anyar. Mungkin untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah sempat berkunjung ke ITS saat pemaparan tentang hasil studi ini, mungkin sekilas sudah tahu. Nanti beberapa yang coba saya bahas lebih cepat lagi. Oke. Berarti lebih baik dijelaskan dari awal, lebih oke. Ya, Bapak mohon nanti ada kesempatannya
saya beri waktu 15 menit ya, nanti setelah itu monggo gitu ya. Oke. Yang paling penting tadi ketika Bu Etna menyatakan bahwa diperkirakan aman, respon paling kencang dari bapak-bapak, ibu-ibu ditekankan bahwa diperkirakan. Oke. Nah, di sini memang yang tahu sebenarnya tidak ada, tapi kami berusaha mencari tahu sebenarnya ada apa di sana. Itu poinnya, itu paling penting. Nah, sebelum kami turun ke sana untuk melakukan pengukuran atau studi ini, kita sudah studi literatur. Sebenarnya berapa banyak sih peneliti-peneliti sebelumnya yang spesifik meneliti tentang Gunung Anyar? Yang spesifik ke Gunung Anyar dari literatur yang ada belum ada, tapi sekilas terkait dengan fenomena yang ada di Sidoarjo. Dari cerita yang ada di Sidoarjo, coba kita ambil informasinya, kira-kira mirip nggak yang di Gunung Anyar itu? Maksudnya fenomena si gunung lumpurnya tadi. Nah, dari penasaran tadi, dari rasa kepenasaran tadi, rasa keingintahuan tadi, kita akhirnya melakukan studi mikrotremor gunung lumpur untuk wilayah Gunung Anyar tadi. Nah, mungkin untuk pengetahuan bahwa interest kami, terutama ITS jurusan geofisika untuk Gunung Anyar, bukan hanya saat dipercaya untuk studi mikrotremor terkait dengan pembangunan Puri City. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang rumahnya dekat dengan lokasi Gunung Lumpur, 2013 saya turun ke sana, itu belum ada isu Puri City segala macam, karena memang kami secara saintifik punya tanggung jawab keilmuan bahwa kita harus cari tahu itu latar belakangnya. Kemudian di saat dipercaya oleh pemprakarsa untuk studi lebih lanjut, akhirnya kami coba lebih intens studi di sana ini. Oke, anggota tim kami sebenarnya diketuai oleh Pak Aisyahul Bahri, kemudian saya sendiri Firman Syaifuddin, ada Ibu Win, ada Pak Juan Pandu untuk tim yang turun spesifik ke mikrotremor tadi. Mungkin latar belakangnya tadi bahwa Gunung Lumpur sendiri sudah jadi perhatian publik. Balik lagi, ini jadi perhatian setelah lumpur Sidoarjo keluar. Sebelumnya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kalau tahu di situ ada Gunung Lumpur, kemungkinan besar tidak akan bermukim di situ. Kalau memang sudah tahu bahwa dampaknya akan seperti ini, dan hanya di Indonesia kita bisa berhadapan 5 meter di hadapan Gunung Lumpur, ada rumah, ada pemukiman, hanya di Indonesia. Berarti kita sudah sama-sama tahu bahwa kita bermukim di daerah yang secara geologi atau secara alamiah memang sudah punya fenomena tertentu, khususnya Gunung Lumpur tadi. Kemudian latar belakang yang kedua, Gunung Lumpur tadi keluar di daerah pemukiman yang kemungkinan bisa berdampak langsung terhadap lingkungan sendiri. Kemudian yang paling penting di sini adalah latar belakangnya bahwa ada rencana pembangunan apartemen yang kurang lebih 300 meter dari pusat hiburan. Nah, pertanyaannya, apakah akan berdampak terhadap lumpur tadi? Nah, itu yang coba kami cari tahu. Dengan tadi jawabannya diperkirakan. Kembali lagi, jawaban yang paling benar belum tahu. Kami hanya mencoba mencari tahu dan sepertinya seperti ini berdasarkan data yang ada, berdasarkan keilmuan yang kami pelajari, berdasarkan pengetahuan geologi yang ada. Modelnya seperti ini. Kalau misalkan misalkan ada pemasangan tiang panjang kira-kira seperti ini gambaran umumnya. Tadi terkait latar belakang, kemudian tujuannya tadi, intinya kami ingin cari tahu kondisi bawah permukaannya seperti apa, gambarnya seperti apa, kemudian efeknya tadi terhadap pembangunan apartemen tadi, terkait yang paling utama kan yang menjadi keresahan warga karena adanya pemasangan tiang panjang tadi yang kira-kira 45 meter, kedalaman 45 meter. Nah,
ini yang coba kami cari tahu tadi. Nah, cara kami mencari tahu tadi coba didekati dengan metode geofisika, salah satunya mikrotremor. Mungkin kalau bisa dicari tahu lebih banyak tentang metodenya sendiri, bisa googling di internet. Tapi intinya ya kami mencoba memetakan bentuk bawah permukaan dari kondisi gunung lumpur di Gunung Anyar seperti apa. Kemudian sebelumnya yang perlu diketahui juga bahwa di lokasi rencana pembangunan tadi sudah dibuat 7 sumur geoteknik yang kira-kira kedalamannya berkisar antara 30 sampai 70 meter dan sampai sekarang aman. Sekarang sudah ada sumurnya, sudah sumur geoteknik di lokasi yang ada, di lokasi sumur tadi, di lokasi rencana pembangunan. Nah, berdasarkan data tadi kami integrasikan dengan data kami yang kami ukur. Mungkin kalau teman-teman Bapak Ibu yang berpengalaman dengan data geoteknik mungkin bisa lebih tahu ya. Nanti kita diskusi. Bentar, nanti kalau umpamanya seperti ini nggak akan kami teruskan gitu. Ya, mohon dihormati gitu Pak ya, karena ini yang menyelenggarakan adalah pemerintah kota, bukan Pemrakarsa. Saya tadi sudah nyinggung, sapu di saya itu dapat dari pajak, dapat dari Bapak, juga dapat dari Pemrakarsa. Jadi saya di sini tidak belok ini bolok kono gitu. Ingat itu yang digarisbawahi. Dewan pun juga sama gitu ya. Jadi itu yang harus karena kita dibayar dari pajak dari kita. Jadi saya mohon maaf, tolong diberi kesempatan untuk karena di sini teman-teman di pemerintah juga nyemak gitu Pak. Jadi, monggo Pak dilanjut Pak. Oke, kembali lagi tadi kalau Bapak Ketua Sidang menyatakan bahwa berusaha tidak memihak, ya kami sendiri secara institusi atau secara pribadi sebagai akademisi ya berusaha. Kembali lagi, kami hanya ingin mencari tahu kondisi bawah permukaan seperti apa. Poinnya di sana itu. Kemudian terkait dengan fenomena gunung lumpur sendiri, mungkin intinya ada material panas yang berusaha ingin keluar dari perut bumi. Nah, salah satu lokasinya ya ada di Gunung Anyar tadi. Kalau bapak-bapak yang sering bapak-bapak atau ibu-ibu yang pernah ke Kalangannya, di sana ada gunung lumpur juga, dulu di Porong juga ada, di Gresik juga ada, di Madura juga ada, yang paling terkenal Bledugku di Purwodadi Jawa Tengah. Fenomenanya hampir sama, hanya dimensinya yang berbeda, ukurannya berbeda. Mungkin sekarang bubble-nya atau letupannya yang di Gunung Anyar relatif kecil, dimensinya paling tidak sampai 15 atau 20 cm. Nah, fenomena gunung lumpur sendiri untuk di daerah Jawa Timur itu fenomena yang lazim. Ini untuk menunjukkan bahwa sebaran fenomena gunung lumpur di Jawa Timur relatif cukup banyak. Nah, terkait model gunung lumpur sendiri, intinya bahwa ada material yang ingin keluar karena tekanan dan panas tadi. Ketika dia sudah keluar, dia menghasilkan sebelum dia keluar dia harus punya jalur. Nah, setelah dia keluar dia mengakibatkan pembebanan dan akhirnya seolah-olah ada pembebanan tadi seolah-olah turun. Nah, fenomena ini terjadi skala waktu geologi atau skala waktu yang relatif lama jika dibandingkan dengan umur manusia. Mungkin yang sering belajar sejarah bisa tahu bahwa zaman Majapahit pun
fenomena gunung lumpur sudah ada. Nah kemudian ini untuk studi tadi kita coba lihat dari peta geologi Surabaya sendiri, lokasi gunung anyar kira-kira daerah sini. Sebelum spesifik ke Gunung Anyar kami sudah melakukan studi seluruh Surabaya, tapi dengan data yang tingkat kerapatannya tidak terlalu rapat dan berdasarkan interest tadi akhirnya dicoba studi lebih detail di yang area yang berwarna merah ini. Ini hasil yang sudah ada dari penelitian sebelumnya, bahwa ternyata untuk bentuk bawah permukaannya di Surabaya ada daerah tinggian Linda, kemudian daerah dalaman sekitarnya yang berasosiasi dengan endapan Sungai Berantas dan endapan pantai. Kemudian untuk metode mikrotremornya sendiri, mungkin kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingat ketika bulan puasa di 2015 pasca buka, teman-teman kawan-kawan dari TS sowan ke tempat bapak-bapak ibu-ibu untuk melakukan pengukuran. Nah, saat itu kami melakukan pengukuran metode mikrotremor, intinya merekam getaran bumi. Nah, getaran bumi tadi intinya bahwa kira-kira berapa tebal lapisan batuan lunaknya tadi dapat. Kenapa kami coba estimasi atau kami perkirakan berapa tebalnya tadi? Nanti ini berkaitan dengan fenomena gunung lumpurnya tadi. Di gunung lumpur tadi, di lokasi gunung anyarnya sendiri sudah terjadi kolaps atau belum, atau sudah terjadi struktur ambrukan atau belum gitu. Nah, terus kemudian kami mencoba memperkirakan kira-kira keluarnya ini jalurnya dari mana gitu. Total saat itu kami melakukan 90 titik pengukuran, disupport dengan data-data sebelumnya yang memang sudah kami punya. Ini ilustrasi pengukurannya, kami lakukan di malam hari untuk menjaga kualitas data sehingga bisa menghasilkan informasi yang paling baik atau optimal gitu. Ini contoh hasil pengukurannya. Yang kita ukur adalah getaran tanahnya. Kita ukur di satu titik kita ukur kira-kira 30 menit. Kita tadi 90 titik plus data sebelumnya. Nah, dari hasil pengukuran tadi setelah dilakukan pengolahan data, yang paling utama yang dihasilkan adalah frekuensi atau seberapa sering dia bergetar. Nah, bergetarnya tadi berasosiasi dengan ketebalan. Di sini bisa kita lihat dari 90 titik plus 20-an titik. Kemudian kita petakan. Bisa Bapak Ibu lihat bahwa di sini ada tutupan atau lingkaran yang warnanya relatif beda dibanding yang lain. Di sini menunjukkan frekuensi yang lebih rendah dibanding yang lain. Nah, frekuensi tadi memberikan informasi apa? Nah, informasi ini yang sangat penting, bahwa dari sini kita bisa mengetahui informasi bahwa ketebalan sedimen atau ketebalan lapisan batuan lunak tadi di daerah studi tadi seberapa dalam gitu, batasnya di mana. Nah, di sini lokasi Gunung Anyarnya di sini segitiga ini merupakan